Ya, nampaknya minat terhadap safe haven gold mulai mengendur dan kita bisa perhatikan pergerakan di hari Senin justru tertahan di zona 1799. Berbeda dengan saat terjadi kekhawatiran pertama kali di hari Jumat, spike pun nampaknya juga relatif tertahan di 18.15, dan itu kalau secara teknikal berarti kita tertahan di zona resisten penting yang memang selama 2 atau 3 hari terakhir itu juga selalu menjadi PR utamanya. Nah, mengingat penurunan yang sudah pernah terjadi juga dari zona 1870 tiba-tiba anjlok di bawah 1800 kembali. Apakah kali ini kita akan melihat kembali pola penurunan di bawah 1780? Itu yang harus kita simak, karena kalau kita lihat dari sisi teknikalnya sendiri, tadi malam pun dia sempat retest areal terendah tapi tertahan di zona 1781, padahal level terendahnya di hari Senin tersebut berada di 1780, hanya selisih 1 poin saja. Nah, kemudian dari rebound, dan pagi ini pun kita sempat mengalami atau melihat reboundnya cukup tinggi sampai zona 1790. Nah, pertanyaannya, apakah ini berarti pertanda emas hanya mengalami kenaikan sedikit lalu kemudian tertekan, atau memang sudah saatnya kita lakukan buy kembali? Nah, tapi kalau Anda perhatikan dari sisi daily chartnya sendiri, candlestick sama sekali tidak berkutik dan cenderung berada dalam real body yang small atau yang kecil, dan itu berarti menandakan market sedang menunggu trigger ataupun pemicu yang paling besar. Nah, tapi waspada kalau misalkan ternyata retest terjadi sampai level 1780, dan kemungkinan ini saatnya dia akan ditembus. Nah, kalau tembus berarti perhatikan zona daily chart yang sudah kami tandai sejak 3 hari terakhir, yaitu dengan areal arsir hijau yang kemungkinannya menjadi teritori terakhir atau support terakhir, atau mungkin juga strong demand. Kalau misalkan cukup efektif, maka disitulah letaknya kemungkinan demand yang jauh lebih kuat dan berhasil mendorong emas. Tapi kalau misalkan ternyata ditembus, maka kita akan melihat zona 1720 atau bahkan jauh lebih rendah dari itu. Nah, tinggal permasalahannya menghitung hari. Di hari Jumat kita akan menghadapi non-farm payroll yang akan dirilis dan diperkirakan akan menguat. Tapi malam ini tidak kalah penting, yaitu statement dari Janet Yellen dan juga Jerome Powell di hadapan Senat AS. Apakah keduanya akan memberikan testimoni yang sifatnya mendorong penguatan US dollar atau justru kembali melemahkannya? Di pagi hari ini kita mendapati US dollar sendiri kembali dalam pola pelemahan, walaupun ya kita kategorikan masih kecenderungannya sideways. Nah, Powell sendiri tadi malam memberikan pernyataan pembuka sebelum mereka akan berhadapan dengan Senat. Salah satunya adalah terkait dengan inflasi yang masih diyakini sifatnya sementara. Nah, berarti ini masih ada peluang apakah suku bunga tetap dipertahankan atau tidak. Tapi yang jelas data ekonomi memang menunjukkan ekonomi sudah pulih. Nah, tinggal permasalahannya adalah varian baru Omicron. Kita baru akan melihatnya atau mendengar pernyataan ahli kurang lebih 10 hari ke depan, dan itu berarti minggu depan. Nah, sementara Janet Yellen kemungkinan akan mengingatkan Senat terkait pentingnya debt ceiling yang akan berakhir di tanggal 3 Desember, dan sudah sempat diingatkan oleh Janet Yellen, yaitu terkait dengan limit sudah berada di ambang batas kurang lebih per tanggal 14 ataupun 15 Desember. Kalau mereka tidak segera bergegas, dalam hal ini adalah Kongres, maka kemungkinan ya pemulihan ekonomi akan kembali tersendat selain oleh faktor varian baru dari COVID-19. Kita lihat technical view untuk hari ini 30 November 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 30 November 2021 jam 12:10 waktu Indonesia bagian Barat. Langsung kita tertuju kepada DXY dan juga Treasury Yield. Bagaimana outlook di akhir bulan? Karena biasanya kita mendapati kenaikan atau tingkat permintaan yang naik untuk US dollar, lalu kemudian mendorong US dollar menguat. Tapi setelah kita lihat dalam 2 hari terakhir, terutama di tanggal 29 kemarin dan hari ini, kita belum mendapatkan gejala tersebut. Nah, apakah ini akan fail untuk kali ini? Dikarenakan ya terdorong atau tertekan lebih dulu di hari Jumat akibat kekhawatiran terhadap Omicron, lalu kemudian sampai sekarang pun masih belum jelas. Meskipun kesimpulan awalnya tidak terlalu menakutkan sehingga sempat membuat safe haven kembali tertekan. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, US dollarnya sendiri ada kecenderungan bisa saja membentuk dua pola, yaitu zigzag yang lebih rendah lagi atau kemungkinan rebound setelah munculnya double bottom. Ya, Anda perhatikan setelah penurunan di hari Jumat, dia rebound technical yang tidak terlalu tinggi, dan ini berarti kita sebutnya neckline. Kalaupun itu dengan catatan bisa menahan gempuran tekanan ya. Jadi saya asumsikan di sini 96.02
saya abaikan tailnya, kalau itu berarti tidak ditembus, mungkin saja dia akan rebound, dan ini adalah neckline-nya. Kalau ini neckline-nya di 96.44, maka kemungkinan potensi dari targetnya itu adalah kurang lebih setinggi bagian neckline. Jadi saya asumsikan seperti ini, maka neckline-nya kalau kita pindahkan, maka akan terdapat target kurang lebih 96.897. Itu persis berada di teritori ini, yang juga merupakan historical price. Nah, sementara resisten keduanya juga kita harus lihat, yang sebelumnya sempat menjadi trendline support yang ditembus di hari Jumat, lalu kemudian kini berubah menjadi areal resisten trendline, sehingga kemungkinan areal 97.37 itu akan menjadi resisten utama. Sementara untuk pola ke bawah atau tekanan lanjutan, kemungkinan bisa saja kita mendapati pola jauh lebih rendah. Ini adalah support keduanya, teritori 95.48, atau sampai ke teritori support trendline berikutnya di 95.13. Oke, kita langsung lihat dari posisi grafik daily chart, yang ternyata candlestick, ya Anda perhatikan small body, lalu kemudian ada tail yang cukup panjang. Apakah ini pertanda untuk reversal? Sepertinya belum tentu juga. Kalau Anda ingat teorinya adalah long black candle, maka ini adalah long black candle untuk US dollar, dan sehingga kalau misalkan kita ukur 50% real body itu tepat kemarin diuji, sehingga kemungkinan hari ini seharusnya akan terjadi lanjutan pola penurunannya. Sementara kalau kita lihat dari bagian treasury yield, maka yang akan kita lihat, perhatikan pola pergerakan yang sudah tembus zona support trendline, dan ini menandakan pola tekanan bisa berlanjut, dan bahkan ini bisa diasumsikan yang terakhir adalah sebagai double top, karena kemungkinan pola neckline-nya akan berada di teritori ini. Sementara kalau kita perhatikan lagi dari bagian grafik H4-nya juga, tentunya dia akan mengalami penurunan lanjutan karena dia sudah tembus areal trendline support. Nah, sama halnya dengan USD, ternyata di sini pun ada gejala bisa saja dia tercipta sebagai double bottom. Tapi kalau tidak, maka potensi penurunan akan berlanjut sampai teritori berikutnya di area support ini. Ini berarti 1.1417. Tapi technical view gold 30 November 2021 jam 12:17 waktu Indonesia bagian barat. Langsung kita lihat lebih dulu dari grafik yang sudah kami share tadi pagi. Seperti biasa, kami masih tetap memberikan remarks di bagian atas, yaitu dengan arsir merah di kisaran 1804, 1818, dan juga areal arsir hijau dengan areal 1758, 1769. Jangan lupakan pula areal trend lainnya. Ini adalah areal trendline support yang kurang lebih dia akan berada di zona 1769 sampai 1775. Jadi kalau misalkan sampai dia tembus 1781, let's say seperti itu, maka kita pertahankan areal support yang diperkirakan akan cukup kuat, dan mungkin saja strong demand akan muncul di zona critical 1758, 1769. Itu sebabnya walaupun kami memberikan suggestion pagi ini yaitu untuk mengincar areal sell lebih dulu, tapi untuk di sore atau bahkan malam hari kita mungkin harus mengambil ancang-ancang. Itu pun dengan syarat, pertama, kalau misalkan ternyata dia sudah mengalami penurunan lebih rendah dari 1775, maka be aware ataupun waspada di teritori ini, karena kemungkinan akan terjadi tingkat demand yang cukup tinggi dan diharapkan mendorong emas untuk mengalami kenaikan. Di sisi lain, kita juga tidak bisa memungkiri kekuatan dari resisten 1793, 1796, karena Anda perhatikan kemarin dia tertahan di 1799 dan akhirnya ditutup di bawah, yaitu di 1784. Sehingga ini pun kita akan tetap jadikan perhitungan. Terakhir adalah area arsir merah, yang juga 2 hari yang terakhir atau 2 hari yang lalu, terlebih tepatnya saat tingkat permintaan atau demand terhadap safe haven terjadi, dia relatif tertahan di zona arsir merah dengan tertinggi adalah 1815. Nah, pertanyaan sekarang adalah apakah dia akan terdorong naik atau tidak? Yang jelas, kalau Anda perhatikan dari bagian candle, sebetulnya ini belum ada perubahan taktik ya, ataupun strategi, karena kemungkinan potensinya ini masih bisa untuk rebound ataupun mengalami kenaikan ke atas. Kalau kita lihat dari potensi kenaikan di sesi Asia, saya rasa sungguh wajar kalau misalkan ternyata dia mengalami kenaikan atau technical rebound. Kita perhatikan saja di grafik H4-nya. Nah, ini adalah strategi untuk malam hari. Berhubung dengan MACD yang sebetulnya sudah cross sejak 2 atau 3 hari terakhir, maka kali ini yang harus kita pantau adalah histogramnya belum menyeberang di atas zero lines. Ini adalah zero lines-nya, dan MACD-nya pun belum berada atau belum melintas di atasnya. Kalau misalkan katakanlah di sore atau malam hari dia mulai melintas di atas 0%, itulah sinyal bahwa dia sudah mulai strong uptrend.
dan Anda diperkenalkan untuk switch strategi menjadi buy atau follow buy kalaupun ternyata dia sedang berada di zona resisten. Jadi kuncinya adalah di bagian MACD. Tapi kalau misalkan ternyata MACD masih cenderung flat di bawah zero lines, lalu kemudian harga pun relatif tertahan di zona resisten, katakanlah 1794 sampai 1800, maka Anda masih bisa melakukan sell. Katakanlah di zona ini diasumsikan sebagai zona sideway. Lalu kemudian ekspektasi saya adalah dia mengalami penurunan lebih dulu, dan disinilah kemungkinan strong demand area yang bisa akan memunculkan dorongan paling tinggi. Nah, sementara di grafik H1 secara singkatnya adalah kemarin kalau Anda perhatikan pergerakan tidak lebih tinggi dari 1801. Tertahan di 1799 membuat dia tidak berkutik dan tidak berdaya, tapi perhatikan zona yang saya arsir merah. Ini yang paling penting adalah kalau misalkan ternyata Anda melihat di pertengahan malam ataupun mungkin saja sore hari, lalu kemudian dia tembus dan itu adalah berarti pressures yang sangat besar, Anda boleh follow sell, tapi dengan catatan perhatikan langsung di grafik keempatnya areal yang kemungkinan menjadi areal strong demand atau diharapkan menjadi strong demand, sehingga Anda akan mengambil ancang-ancang. Kalaupun misalkan Anda follow sell saat dia tembus zona 1778, 1781, Anda hanya punya kesempatan langsung keluar sebelum tembus di bawah 1770. Artinya, Anda harus mulai melirik area buy atau potential buy in case ternyata Janet Yellen ataupun Powell nanti malam kecenderungannya memberikan statement yang mungkin lebih kepada dovish. Lalu kemudian, kalau kita perhatikan di sisi grafiknya, nah ini adalah perjalanan yang sekarang terjadi. Apakah ini akan terjadi double bottom atau triple bottom? Yang menjadi masalah kalau ini sebagai triple bottom sepertinya tidak juga, karena areal tengah itu sudah jelas jauh lebih tinggi. Nah, tapi kalau kita asumsikan double bottom dengan asumsi bahwa bagian tengah ini kita abaikan, lalu ini adalah bagian bottom kedua, maka ini bisa saja terjadi kenaikan, tapi dengan syarat neckline itu akan berada di zona 1809 yang berarti cukup jauh. Nah, tapi kalau misalkan itu terjadi, perhatikan saja Fibonacci retracement 38.2%, 50% dan juga 61.8%. Tentunya pamungkasnya adalah area 61.8% di 1832. Selama dia tidak ditembus, maka nantinya walaupun dia mengalami kenaikan akan tertekan kembali. Nah, terakhir kalau kita lihat dari sisi daily, yang saya harus ingatkan kepada Anda adalah posisi yang terjadi kurang lebih dengan long black candle. Nah, ingat long black candle di hari Senin itu berada dengan real body 50%-nya di teritori 1824. Ya, kurang lebih kalau saya pindahkan di sini. Nah, ini adalah teritori yang wajib ditembus, tapi selama dia tidak ditembus, artinya kalaupun kenaikan itu akan berjalan sia-sia. Tapi juga semuanya akan tergantung dari Janet Yellen dan juga Powell. Sehingga untuk pagi ini saya tetap dalam skema untuk melakukan sell di teritori 1794 ataupun 96.50 dengan asumsi dia akan tertahan dari area resisten ini, lalu kemudian dia rejection. Walaupun ada kemungkinan juga dia langsung tembus kalau memang dorongannya cukup kuat. Target pertama saya cukup cantumkan saja di 1789.50 atau mungkin 1790.00, dan target keduanya hanya berada di 82.80. Tapi tentunya harapan pertamanya adalah ini terjadi rebound. Tapi kalau ternyata tembus, Anda boleh pertahankan sell Anda atau bahkan follow sell, tapi dengan catatan tadi, perhatikan di malam hari dengan teritori kalau misalkan ternyata penurunan sudah tercapai di bawah 1775. Nah, di sisi lain, saya ingin menunjukkan kepada Anda pola yang terjadi dengan crude oil yang nampaknya ini masih tetap berat untuk mengalami penurunan. Karena salah satu faktornya adalah kesepakatan antara Iran ataupun AS. Kalaupun terjadi, itu akan memberatkan crude oil, teman-teman. Jadi hati-hati, kalau ternyata Iran setuju, bahkan Amerika setuju, maka kemungkinan Iran akan menggelontorkan produksi sebesar 5 juta barrel per hari. Ini adalah angka yang jauh lebih tinggi daripada produksi yang diputuskan oleh OPEC+. So, Anda perhatikan, skemanya, pergerakannya akan seperti demikian. Ini kemungkinan akan jauh lebih rendah, sehingga kemungkinan kalau misalkan kita perhatikan dari Fibonacci retracement, nah, di sini Anda bisa lihat rejection sudah sempat terjadi lebih dulu dan itu berada di teritori 50%. Jadi pola tren penurunan itu masih tetap cukup kuat sehingga nantinya dikhawatirkan akan tembus 67.37 kembali, dan kalau demikian maka saya tinggal menggunakan Fibonacci expansion. Caranya adalah dari puncak tersebut saya tarik lalu kemudian area C, dan kita coba lihat.
apakah dia berhasil untuk melanjutkan penurunan di bawah tersebut apa tidak. Nah, ini adalah target kemungkinan yang bisa terjadi, teman-teman. Ternyata 61,8% dari Fibonacci expansion itu berada di 65,49. So, hati-hati. Termasuk juga daily chart, yang ternyata kalau kita perhatikan lebih detail, dia berada dengan potensi rejection yang cukup tinggi di areal atas dan juga termasuk tail yang ada di bawah. Tapi dengan demikian, pola penurunanlah yang masih akan cenderung dominan. Sampai kapan? Setidaknya sampai kita mendapatkan kepastian apa yang akan dilakukan oleh OPEC Plus di pertemuan 2 Desember mendatang. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.